Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berkenan paling kita bisa berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam kita kirimkan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam terang benderang seperti yang sama-sama kita rasakan pada pagi hari ini. Yang terhormat pemateri kita Ibu Rini Alvina SPD MPD, yang terhormat peserta acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan pematerinya oleh Miss Rini Alvina SPD MPD dengan tema diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada pemateri dipersilakan. Terima kasih Pak Teddy atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah berikan kesehatan kepada kita pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul di ruang pertemuan ini untuk mendengarkan pemaparan kami tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Dan tak lupa juga selawat berserta salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang serba banyak ilmu pengetahuan pada saat sekarang. Baiklah Bapak Ibu, para hadirin semuanya, hari ini kami akan memaparkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah, di mana sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan fasilitator kami yaitu Ibu Marini Rismauli Oktavia Raja Bubuk dan pengajar praktek kami yaitu Ibu Rizkawati dan saya sendiri Rini Alvina selaku calon guru penggerak angkatan 9. Namun sebelumnya kita beri tepuk semangat dulu, gimana Bapak Ibu, karena nampaknya serius semuanya ini. Oke, tepuk semangat bisa ya? Kalau saya katakan tepuk semangat, maka tepuk semangat. Semangat. Ini contohnya, contohkan dulu. Tepuk semangat. 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 Bapak Ibu ya. Biar kita bersemangat pagi ini. Baiklah, kita mulai Bapak Ibu. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kita semangat pagi hari ini. Nah, karena judul materi kita hari ini tentang budaya positif, sebelum saya memaparkan itu apa saja yang budaya positif, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Seberapa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Lingkungan yang kita maksud ini adalah lingkungan sekolah. Nah, coba Bu Eli, gimana jawabannya Bu Eli? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba sedikit menjawab pertanyaan dari Ibu Alvina. Karena kita adalah lingkungan pendidikan, tentu suasana yang memunculkan pikiran positif tentu sangat diperlukan. Berarti penting. Penting. Tidak hanya di lingkungan pendidikan, bahkan di setiap lingkungan tempat tinggal kita saja perlu. Kalau energi lingkungannya tidak positif, suasana tidak positif, tentu energi positif tidak muncul. Sementara segala sesuatu itu bisa kita lakukan
terlaksana dengan baik jika energi yang muncul dalam diri kita adalah energi positif. Itu memunculkan semangat. Kalau sebaliknya energi negatif yang muncul itu mematahkan situasi, tidak memunculkan ide, tidak menimbulkan semangat untuk memajukan pendidikan kalau di lingkungan kita. Oh, berarti menurut Bu Eli itu sangat penting. Alasannya kalau tidak ada energi positif di lingkungan tersebut, maka tidak menciptakan Kalau situasi suasananya tidak positif, tidak muncul energi yang positif. Berarti untuk menciptakan suasana yang nyaman berarti ya untuk lingkungan sekarang. Oke, terima Itu kasih. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Eli. Lupa saya satu lagi tepuknya. Kita beri tepuk santiang untuk Bu Eli. Tahu tepuk santiang? Nah. Tepuk santiang ini Bu. Kalau ada nanti kita beri tepuk santiang, ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang. Bisa ya? Nah, kita praktekkan dulu. Oke, tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang. Nah, jadi nanti siapa yang menjawab kita kasih itu ya. Deh, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya. Oke, baik. Berarti penting sekali untuk ciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita. Itu benar pendapat Bu Eli. Mungkin saya merasa Bapak Ibu yang lain sependapat mungkin dengan Bu Eli, atau ada lagi pendapat yang lain? Siapa bisa? Bapak, siapa namanya Pak? Rizky. Benar Bapak Rizky gimana? Apakah penting atau tidak penting? Itu apa suasana positif sekolah? Kita enjoy aja. Coba Bapak. Menurut saya menciptakan suasana positif itu sangat diperlukan karena akan berpengaruh pada orang-orang yang ada di sekitar. Aura positif dari orang sekitar tersebut akan menciptakan sebuah kedamaian. Oh gitu. Berarti damai lingkungan kita dibuatnya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Tepuk santiang Bapak Rizky. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang. Oke. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Nah, coba Ibu Misra, bagaimana cara Ibu menciptakan lingkungan positif di lingkungan sekolah Ibu selama ini? Silakan Bu Misra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Gimana caranya? Untuk menciptakan suasana positif selama ini yang baru saya laksanakan itu belum sempurna. Di antaranya tentu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, diantaranya melaksanakan disiplin dengan baik, berlaku ramah kepada sesama. Mungkin hanya itu, dengan berlaku ramah antar sesama tentu akan terjalin suasana yang positif atau suasana yang baik antar sesama. Kalau suasananya baik, maka tentu akan menimbulkan aura yang positif di antara kita bersama pendidik, begitu juga dengan kepada anak didik kita. Mungkin itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk santiang untuk Bu Misra. Dua ampu kida, duo ampu,
sayang. Oke, terima kasih Bu Misra. Jadi berarti menurut Ibu salah satu menciptakannya dengan membudayakan disiplin. Ya. Membudayakan disiplin. Ya Bu Misra ya. Sehingga kita berikan contoh teladan terlebih dahulu kepada siswa kita. Kita berikan contoh terlebih dahulu kepada siswa kita. Baiklah Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, sekarang perubahan paradigma. Bapak Ibu, kita kepalkan tangan kita, tapi di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu, yang sangat berharga sekali. Nah, silakan kepalkan tangannya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, sudah, coba Bapak Ibu tunjukkan kepalan tangannya. Oke, sudah? Oke, gimana? Bapak apa namanya Pak? Pak Ikhlas. Oke, Pak Ikhlas. Pertanyaan saya, apa yang ada dalam kepalan tangan Bapak? Ya, apa barang yang berharga itu apa? Yang bagi Bapak yang berharga itu apa? HP. Nah, kalau seandainya Bapak Albert ingin membuka kepalan tangan Bapak itu dengan mengatakan saya kasih kamu uang 1 miliar, Bapak kasih enggak HP Bapak itu ke Albert? Sedangkan harga HP Bapak hanya 2 juta. Nah, dikasih uang 1 miliar oleh Pak Albert, mau diberikan ke Pak Albert? Mau. Berarti berharga itu. Berarti Pak Albert bisa membuka kepalan tangan Bapak berarti ya? Ah, bisa. Oke, terima kasih Pak Ikhlas. Tepuk tangan Bapak Ikhlas. Oke, kemudian balik dulu. Nur Hayati. Bu Nur Hayati di kepalan tangannya apa? Orang tua. Nah, bisa nggak temannya membuka kepalan tangan nanti? Kalau seandainya temannya itu merayu, contohnya pacar Bu Nur Hayati merayu, Nur Hayati, buat tinggal selama apa tuh? Wak pai kapo, kok kemarin buat. Ah, nah nama Bu Nur Hayati meninggalkan orang tua Bu Nur Hayati. Oh, tidak bisa. Sangat berharga sekali berarti orang tuanya. Ya. Oke. Berarti tidak bisa digantikan dengan apa-apa. Kalau di hatinya oleh misalnya seseorang yang punya power, kalau kamu tidak membuka kepalan tanganmu itu atau kamu tidak meninggalkan orang tua kamu saya bunuh. Ah, gimana? Lebih baik dibunuh daripada orang saya yang dihardik. Nah, daripada orang tua saya yang diapakan gitu, biar saya mati. Oke, tepuk tangan Bu Nur Hayati. Nah, dari 2 contoh dan dari 2 pendapat tadi, pendapat Pak Ikhlas yang di dalamnya berharga benar Pak Ikhlas itu HP-nya. Tapi ketika disuap oleh Pak Albert dengan 1 miliar, oh nggak apa-apa, ambil aja lah. Nah, sedangkan di tangan Bu Nur Hayati tadi itu orang tuanya. Apapun yang dilakukan terhadap dirinya, dia tetap mempertahankan. Orang tua saya tidak boleh diganggu, karena dia betul-betul berharga bagi saya.
Nah, jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita? Berarti diri kita sendiri. Jadi budaya positif ini seperti itu juga. Nah, jadi ini jawabannya Pak. Pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan tetap bertahan untuk berpelan tangan. Nah, itu tadi. Pak ikhlas mau buka. HP saya hanya harga 2 juta dikasih 1 miliar, siapa tidak mau? Nah, tapi di tangan Bu Nur Hayati, ini orang tua saya di tangan saya. Kamu bunuh saya bersedia mati. Berarti itu kan tergantung dari kita. Jadi kita yang siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepelantangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepelantangan rekannya, jawabannya tentu adalah kita sendiri. Kita yang memegang kontrol atas kepelantangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepelantangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kebutuhan dasar kita apa? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kasih sayang. Nah, nanti akan diperhatikan di sini. Berikutnya, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Kita selaku pendidik bertugas untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, pada murid kita, agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena anak-anak ini, murid kita ini, dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, mereka masih abu-abu, mereka masih bisa dipengaruhi. Jadi kita selaku pendidik bertugas untuk menuntun mereka, untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka sesuai dengan zaman dan kodratnya. Dengan cara, bagaimana cara kita menuntun? Memberikan fasilitas atau membantu anak-anak tersebut untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Contoh di sekolah kita ini, anak itu mungkin biasa tidak sholat di rumahnya. Kita selaku pendidik menuntun mereka, mengajak mereka, membimbing mereka untuk melakukan sholat di rumah. Walaupun ada bahasanya mengatakan, wah nak sholat di rumah ada bu, mengawas apa yang resikonya. Mungkin dengan kita memberikan contoh teladan, dengan kita menuntun mereka dengan baik, mereka bisa untuk memperbaiki dirinya. Mungkin hari ini dia hanya sholat zuhur dan asar saja, khusus di sekolah saja. Tapi kalau sudah kebiasaan kita meminta dan menuntun terus, insya Allah bertambah menjadi maghrib, bertambah menjadi isya dan subuh. Jadi tugas kita menuntun Bapak Ibu, tidak menuntut. Itu yang dikatakan berpihak kepada siswa, kepada murid. Nah, berikutnya, menurut KHD atau Ki Hajar Bapak Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jangan kamu didik anakmu sesuai zamanmu, tapi didiklah sesuai zamannya. Itu menurut Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Jadi mungkin di zaman Bapak Ibu pai sekolah pakai jalan kaki. Akhirnya bisa anak-anak sudah pai sekolah jalan kaki? Enggak, karena lo banyak kendaraan. Nyelaman leh. Kalau di zaman awak dulu aja, guru-guru awak bawa sistem ceramah enggak? Iya kan? Awak mengecek seseorang dan anak, lo kata anak saya.
Adunan lalu tak misi kepanjang saya. Itu zaman awak mungkin dulu. Zaman kini boleh awak model itu aja? Enggak, karena zaman sekarang sudah zaman digital. Tentu kita harus menggunakan digital. Karena anak-anak ini lebih hebat teknologi daripada kita. Nah, guru dianalogikan sebagai petani atau tukang kebun. Sedangkan murid diibaratkan benih-benih yang disemai dan ditanam di lahan yang disediakan. Jika benih ditempatkan di tanah yang subur dengan sinar matahari dan pengairan yang baik serta perawatan dari petani, maka benih tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang baik meskipun benih awalnya kurang baik. Begitu pula dalam hal pendidikan pada anak. Nah, sekolah kita beragam macam karakter siswa. Tidak semuanya yang baik, karena mereka berbagai macam masalah yang mereka hadapi. Ada yang orang tuanya divorce atau istilahnya bercerai. Ada yang perekonomiannya yang sulit. Titilan Yosef 2000 di sekolahnya, Bu. Mana ada orang namanya awak nak pergi sekolah, Bu. Tapi keinginan belajar ada. Ada yang di rumah emaknya ngeri adik saya. Jadi kitalah sebagai petani di sini dan mereka sebagai benih. Kalau mereka dituntun dengan baik, insya Allah akan menjadi benih yang bagaimana? Yang baik juga akan tumbuh menjadi benih yang baik, yang berguna nanti masa yang akan datang. Itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini udah serius nih Bapak Ibu. Tepuk semangat sih dong. Oke, tepuk semangat. Semangat. Antawa nama dan pandai wajar itu anta ibu dah mengentuk ini. Atau terharu melihat awak macam itu. Oke, next berikutnya. Mau ini udah tadi. Nah, di dalam guru penggerak kami ada perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Ada peran guru penggerak seperti pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu, kami di sini ada peran selaku guru penggerak, yaitu mendorong dan mengajak Bapak Ibu, mari kita sama-sama melakukan prakasa perubahan. Jadi kami tujuan di sini melakukan diseminasi ini mengajak Bapak-bapak Ibu, mari kita sama-sama melakukan prakasa perubahan. Kita robah bagaimana cara kita mewujudkan generasi-generasi Z yang bisa mengembangkan potensi diri mereka sesuai zaman dan kodratnya. Nah, ini Bapak Ibu nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dari guru penggerak, pertama kita berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Ini nilai-nilai yang ada pada nilai guru penggerak. Kemudian perannya yang tadi, pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, jadi kita nanti insya Allah setelah ini mari kita bersama-sama, ini yang disebut dengan menggerakkan komunitas praktisi. Kita membuat komunitas, bagaimana kita mengubah atau membuat prakasa perubahan untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, berikutnya visi kami selaku guru penggerak. Ini visi saya Bapak Ibu. Prakasa perubahan yang ingin saya lakukan nanti ketika saya sudah jadi hilang C-nya, bukan calon lagi, tapi
memang guru penggeraknya lagi. Saya mempunyai visi, terwujudnya generasi masa depan yang unggul dalam beriman, berakhlak mulia, dan terampil dalam pemanfaatan teknologi. Salah satunya yang ingin saya rubah adalah etika siswa kita. Kami di OSIS itu sudah melaksanakan tahun kemarin, yaitu membudayakan 5S. Ya, Bu Eli, Bu Misra, Bu Emi, kita sudah mendayakan 5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dengan mengadakan piket, walaupun belum terrealisasi dengan baik, tapi insya Allah tahun ini juga akan dilakukan seperti itu. Karena daftar piket juga sudah kami buat. Insya Allah kalau kita tidak patah semangat, insya Allah kalau bersama kita bisa. Itu visi kami. Kemudian berikutnya disiplin positif. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Misra, Bu Eli, dan Pak Rizky. Siapa tadi lagi? Budaya positif itu salah satunya disiplin. Nah, apa itu disiplin? Apa Bu Umay disiplin itu, Bu Umay? Disiplin itu belajar. Disiplin itu belajar menjadi orang yang tertata, orang yang teratur. Terima kasih Bu Umay. Berarti yang disebut dengan disiplin itu belajar menjadi orang yang teratur dan orang yang tertata. Nah, menurut Pak Teddy sama pendapatnya dengan Bu Umay. Apa itu disiplin? Baik, menurut saya pribadi disiplin itu adalah sesuatu yang kita biasakan, sehingga sebuah disiplin sejalan dengan bilang sama guru tadi, ibu kita tadi, tentang menjadi tertata dan teratur. Jadi sesuatu itu kita biasakan sehingga menjadi disiplin. Sekian. Oke, terima kasih Pak Teddy. Kalau menurut Pak Teddy, disiplin itu suatu kebiasaan. Nah, oke, kita lihat Bapak Ibu, apa itu disiplin. Nah, apa makna disiplin di sini? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Nah, yang disampaikan oleh Bu Umay tadi, belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengalami potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kedua-dua pendapat dari Bu Umay dan Pak Teddy itu benar. Itu kita belajar menjadi suatu kebiasaan. Nah, itu yang disebut dengan disiplin. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita sendiri. Dan peraturan yang demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu tujuannya kita memberikan contoh terlebih dahulu. Kita harus disiplinkan diri kita dulu, baru kita bisa mendisiplinkan orang. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka orang yang akan mendisiplinkan kita. Nah, kemudian menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, disiplin diri dapat membuat seseorang mengalami potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Jika kita disiplin, kita bisa menggali potensi untuk menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna.
Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita disiplinkan diri kita dulu, baru kita bisa mengajak orang lain untuk berbuat positif. Oke. Sebagai pendidik, tujuan kita apa sebagai pendidik? Nah, tadi ada pertanyaan saya tadi kan. Kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu tugas kita Bapak Ibu. Sama yang dikatakan oleh Bu Misra tadi, kita memberikan perilaku yang baik dulu, kita tunjukkan kepada mereka dulu, berikan contoh terlebih dahulu. Kita sebagai teladan bagi siswa kita. Nah, berikutnya pertanyaan tentang disiplin ini. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Coba Bu Yeni. Pertanyaan nomor 1 itu, bila di sekolah Ibu tidak ada aturan yang mengharuskan Ibu datang tepat waktu, nah ada juga pujian kalau Ibu datang tepat waktu. Nah, apakah Ibu akan tetap datang tepat waktu mengajar anak-anak Ibu, atau Ibu anak adu tapi ruwet awak lah datang cepat tapi awak nak apa? Gimana Bu Yeni? Coba jawab. Baik, untuk pertanyaan pertama, yaitu bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru untuk datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda atau bagaimana? Jelaskan. Kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, kalau saya tergantung pribadi masing-masing. Kalau tujuannya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, pasti apa tujuan kita ke sekolah, kemudian untuk apa gunanya kita ke sekolah? Apakah hanya untuk menjalankan tugas sebagai pendidik atau ingin menjadikan anak-anak penerus bangsa nantinya? Mungkin tergantung lagi kepada pribadi-pribadi guru yang lainnya, apakah tujuannya untuk mencerdaskan siswa-siswanya nanti atau hanya sebagai tupoksinya saja sebagai pendidik. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yeni. Berarti tergantung tujuan guru itu ke sekolah apa. Kalau tujuannya mengajar, diajar reward, enggak diajar reward. Kok kata ambek kok enggak up to me ya. Oke, terima kasih Bu Yeni. Nah, kalau menurut pendapat Bu Eli, sama dengan Bu Yeni? Intinya sama, karena motivasinya internal. Kalau sesuai dengan tujuan apa yang ingin dia capai. Tapi kalau yang teguran, reward, peraturan itu sifatnya eksternal, sifatnya sesaat, dan itu kadang menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang diberi teguran. Tapi kalau internalnya sudah bagus motivasinya, itu tidak perlu yang eksternal tadi. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Eli. Nah, berarti dua pendapat mengatakan itu tergantung dari tujuannya ke sekolah apa. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua.
Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nah, coba Ibu, siapa lagi ya? Pak Albert, apa strategi yang digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-muridnya? Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Mungkin strateginya dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi kita mencontohkan hal-hal yang disiplin itu hal-hal yang baik. Jadi siswa akan menuruti, atau jika ada siswa yang melanggar dia akan segan dan ada alasan kita untuk menegurnya karena kita juga berdisiplin. Mungkin hanya itu. Oke. Terima kasih Pak Albert. Berarti kita berikan contoh terlebih dahulu. Strateginya kita berikan contoh dulu kepada anak-anak kita bahwa disiplin itu bagaimana. Oke, terima kasih Pak Albert. Nah, semua jawaban kita itu hampir sama. Sebelum kita tadi seperti diterangkan di awal, sebelum kita mendisiplinkan orang lain, kita berikan dulu, disiplinkan diri kita dulu dan berikan contoh teladan bagi murid kita. Oke, next. Nah, disiplin yang diharapkan di sini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi yang harus kita pahami. 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi disiplin positif ini yang kita harapkan. Anak-anak kita bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Itu harapan kita. Oke. Sekarang kita masuk pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, apa itu teori motivasi perilaku manusia? Menurut Dan Gonson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang tadi yang disampaikan oleh Bu Edi tadi. Kemudian, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, reward tadi. Atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya disiplin, apa yang saya dapat? Apa imbalannya Pak? Pada pimpinan kita. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini Bu Yeni, tujuan tadi, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Poin nomor 1 dan 2 itu disebut dengan termasuk pada motivasi eksternal. Nah, yang dikatakan oleh Bu Eli tadi eksternal. Sedangkan poin nomor 3 itu yang motivasi internal. Inilah yang akan kita harapkan nantinya, yaitu tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Oke. Nah, teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tentu akan ada tanya-tanya besar di sini. Kalau saya datang tepat waktu, apa yang terjadi? Nah, dibilang kebelang, ya kan? Kalau tidak tepat waktu, tidak. Kalau datang tepat waktu, tidak. Jadi orang bagi reward tuh.
Jadi itu terendah. Kemudian teori motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini tadi penghargaan tadi. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Kalau seandainya datang tepat waktu, awak jaga reward di kepala sekolah, naik jabatan. Nah, ini yang di atas yang tadi dapat hukuman tadi. Atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini tadi Bu Yeni, Bu Putri. Kalau seandainya Bu Putri datang tepat waktu, apakah Bu Titi akan berikan hadiah? Nah, kalau seandainya memang Bu, kalau nanti Putri datang tepat waktu ke dalam kelas, Ibu tinggian nilai Putri, itu hadiah enggak? Nah, gimana nak? Hanya itu Putri itu, tepat waktu lah. Aduh, mau kartu jalannya masuk SMP kan? Ibu dapat dia. Nah, berarti dia akan mengatakan ini, apa yang akan saya lakukannya? Tibu Bu Titi lupa bagi hadiah. Tadi dah Bu Titi lah lupa lah bagi hadiah kawan. Aku nunggu datang cepet. Lah, termotivasi dia tidak kan? Karena dia termotivasi dia hanya untuk mendapatkan imbalan. Itu yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian teori yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai. Nah, tanpa saya dihukum, tanpa saya diberi apa-apa, saya tetap harus datang tepat waktu. Karena Bapak Ibu menghargai diri sendiri. Karena Bapak Ibu meyakini nilai-nilai yang Bapak yakini tidak ingin dihargai. Tentu orang lain, Ibu ini itu datang tepat waktu terus akan waknya. Awak terlambat tarik. Nah, itu kecil unsur pimpinan. Bu Yeni itu datang dari. Lu bisa lah Bu Yeni itu dia hapus. Jadi itu yang intrinsik. Karena Bapak Ibu tidak mengharapkan apa-apa, tapi Bapak Ibu menghargai diri Bapak Ibu sendiri. Itu yang disebut motivasi intrinsik. Motivasi dalam diri sendiri. Motivasi dari dalam. Nah, kemudian berikutnya hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, Ibu Misra kalau memberi hukuman kepada anaknya, kalau ada anak yang melanggar, apakah Ibu rencanakan dulu? Besok si Farel itu wak hukum karena petang terlambat. Apakah ada direncanakan Bu Misra? Tidak. Tiba-tiba pasti tidak. Nah, kalau nampak ada pemerintah anak tidak sembahyang atau anak terlambat datang pada saat olahraga, ada pemerintah katakan, besok Ibu hukum ayo, kini pun tidak tahu yang Ibu hukuman. Apakah seperti itu? Tidak. Dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nak mungkin orang kalau awak terlambat besok hukum, karena kini pun tidak tahu kemana kerja. Berencanakan dulu, cari dulu. Tidak. Itu sifat hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, hukuman itu apakah hanya berupa fisik? Tidak.
tapi bisa berupa kata-kata. Apa contoh kata-kata? Kata-kata yang merusak hati anak, psikisnya. Wa'ang ka wa'ang yule. Mangga siang kerja di rumah, yang diajak pang di rumah. Itu kata-katanya. Dan itu hukuman juga bagi mereka, tapi bisa merusak mentalnya. Jadi hukuman kita itu tidak hanya dengan push up, nggak ada seperti itu. Kamu terlambat push up 10, itu fisik apa kata-kata? Fisik. Nah, mungkin mereka berkata, ibu hukumlah fisik waktu, tapi jangan hati waktu. Kalau dengan kata-kata, mungkin kalau mereka ingin diberi hukuman itu mungkin kalimat yang akan keluar. Tapi apakah hukuman itu baik bagi siswa kita atau bagi kita? Nyatanya tidak, Bapak Ibu. Karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak baik diberikan kepada siswa kita atau murid kita. Jadi semoga awak menunjuk bagi hukuman, termasuk ambo salah satunya. Saya terlambat, pusat saya keluar. Harus kira nak elok kira. Oke, kemudian ada konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Mengerti apa itu konsekuensi? Apa mengerti? Konsekuensi. Kalau awak tindak tiba, awak ibu aja nilai merah. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Jadi apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu resiko. Risiko Dari bentuk hukuman. resiko Yang diberikan. resiko dari bentuk hukuman, berarti akibat dari hukuman. Oke, terima kasih Bu Narta. Menurut Bu Mitra, apa itu konsekuensi? Mungkin di sini konsekuensi ada hubungan sebab akibat ya. Kalau kita melakukan sesuatu, ada akibat yang akan kita dapat. Dari penyebabnya apa, akibatnya apa. Jadi konsekuensi itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, kita rencanakan dulu. Nah, itu kalau hukuman tadi apakah direncanakan? Tidak. Tapi kalau konsekuensi, apakah sudah direncanakan? Sudah. Kalau kamu tidak sholat, maka nilai agama kamu tidak tuntas. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, kalau hukuman contohnya apa? Kamu terlambat lagi, push up. Terencanakan enggak? Tidak. Jadi itu bedanya. Kalau hukuman tidak terencana secara tiba-tiba, nampak anak-anak, hei kamu sini, buka sepatu kamu. Kamu nggak boleh masuk. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tapi kalau seandainya, kamu terlambat lagi ya, sepatu kamu belang ya. Kamu tahu kan aturan kita? Kalau sepatu kita tidak hitam, apa hukumannya? Apa konsekuensinya? Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Jadi itu bedanya yang Bapak Ibu ya. Nah, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Berarti sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Itu yang konsekuensi. Dan murid umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, dengan konsekuensi itu murid nyaman. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, kalau sekolah kita, apa itu biasanya Bapak Ibu? Sistem bobot. Itu konsekuensi. Kalau kamu terlambat, bobotnya berapa? 2. Nah,
itu pada umumnya hanya jangka pendek. Murid juga merasa tetap tidak nyaman. Nah, restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kita lakukan restitusi. Kalau kamu melanggar, kamu sudah tahu kan apa aturan sekolah kita? Nah, mereka tahu dengan kesalahannya. Itu. Nah, dalam restitusi ini kita ada 9 ciri-ciri dari restitusi ini. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan restitusi ini Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, mereka belajar dari kesalahan yang mereka buat tadi. Kemudian memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi cara restitusi yang akan kita gunakan untuk memperbaiki kesalahan ini itu disebut dengan segitiga restitusi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi dalam melakukan restitusi itu ada disebut dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan melakukan dialog dengan anak-anak kita ini, dengan murid yang berbuat salah. Nah, dalam segitiga restitusi, langkah pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas, kita akan mengatakan kepada anak ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu bahasa kita, salah satunya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi bahasa yang kita lakukan itu tidak menghakimi mereka, tapi membantu mereka berpikir kalau mereka itu harus memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, apa kalimat yang bisa kita ucapkan? Salah satunya itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu tentu punya alasan ya, kenapa kamu pakai sepatu belang-belang. Kemudian bisa juga kita mengatakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ada nggak caranya yang paling efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu butuh sepatu, gimana caranya kita untuk dapatkannya? Nah, misalnya, boleh nggak guru minta? Karena kan anak ini harga dirinya lebih tinggi pula. Jadi ada buat apa yang sama ni? Habis sepatu ni mana malam yo? Sepatu cepat yo. Tidak nampak dikasihani. Jadi bahasa kita tanya dulu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini seperti kita ada aturan. Kita tanyakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kalau sekarang dia melanggar di sekolah, keyakinan sekolah apa yang telah kita sepakati? Itu tata tertib. Tata tertib yang kita tanya, apa yang sudah kamu tahu tentang tata tertib kita? Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi itu bahasa yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan ini, Bapak Ibu.
Jadi kalau kita sudah melakukan langkah segitiga restitusi ini, tujuannya adalah untuk mengubah anak itu membuat menjadi lebih baik. Kita lihat contoh saya segitiga restitusi saya. Aduh, spektrum nggak tadi. Kita ceritakan saja ya Bapak Ibu. Nah ini kasusnya adik siswa kelas 10 ketika belajar dia tidur di dalam kelas. Jadi guru menegurnya, adik kamu tidur ya? Rupanya setelah itu guru ini akan melakukan segitiga restitusi, yaitu dengan cara memanggil adik ke ruangan untuk menanyakan tentang kenapa dia tidur di dalam kelas. Jadi seperti ini. Bisa ya, nanti bahasanya ada terdengar ya. Lupa tadi stiker jadi ketika kita melihat anak itu bermasalah, kita panggil dia ke suatu ruangan dan kita tanya alasannya kenapa dia tidur, apa penyebabnya dia tidur. Bisa? Kenapa dulu? Tahu kenapa dipanggil ke sini? Tadi Bu Nana dulu tadi sering tidur di saat jam PDN. Kenapa begitu? Saya tidurnya larut malam, jadi sering ketiduran di pas pembelajaran. Pantesan kamu sering ketiduran di kelas. Kenapa kamu tidur? Oh begitu. Kami menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, kenapa kamu tidur? Kemudian validasi tindakan yang salah. Oke, Nadine pasti punya alasan. Karena main HP. Tentu adik punya alasan kenapa tidur sampai larut malam. Jam berapa adik tidur? Berikutnya menanyakan keyakinan. Kamu tahu tidur di jam PDN itu melanggar keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas yang sudah melanggar itu? Kedisiplinan. Menurut kamu disiplin itu penting nggak? Penting. Kenapa dikatakan penting? Karena dengan disiplin kita dapat menghargai waktu. Benar saya
Selain kita bisa menghargai waktu, kita juga menghargai sekeliling kita. Nah, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu itu, Adik? Bersedia. Dan bagaimana komitmen kamu untuk bisa memperbaiki kesalahan kamu itu? Saya tidak akan HP hingga anak ibu. Oke, Ibu tunggu. Tidak akan melakukan itu. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Itu salah satu cara Bapak Ibu kita melakukan segitiga restitusi. Nah, kemudian kita masuk di hukum dan penghargaan. Nah, kita tepuk semangat je dulu sebelum masuk. Alah, mulai ya. Oke, masih ingat kamu tepuk semangat tadi ya? Oke, baik Bapak Ibu, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu. Jadi penghargaan ini sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa contoh dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfico tahun 1993. Jadi penghargaan dan hukum itu bersifat sama Bapak Ibu. Rupanya memberikan penghargaan itu juga tidak bagus. Karena memberikan penghargaan itu hanya bersifat jangka pendek. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi kita nggak bisa kasih jawaban. Nah, kenapa dikatakan pengaruh jangka panjang? Nih, Bapak Ibu, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, pengaruhnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Ini hanya jangka pendek. Kalau besok ibu nak dolen kebahagiaan anak dia nemuan di baper, tidak termotivasi untuk berjalan. Itu pengaruh jangka pendek. Jika kita melakukan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, kalau seandainya ibu aja tarik, rupanya ada satu kali nak dapat dah. Hanya ke Malaysia nak pun bekerja. Nak dapat penghargaan namanya apa? Semua yang nambah, Bu. Kalau ibu habis tolong ibu kerajo, dia tuntas nilai habis. Sampai kan, minta tu. Sorry lah ya, dan gara-gara menolong ibu di rumah nilai bahasa Inggris kata tuntas. Hanya yang dapat penghargaan, buat ibu saja nolong ibu gini ya. Nah, itu penghargaan. Berarti kalau bersifat pendek. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ini nak sadar ya dong, yang lakukan tuh, yang nyaruan apa imbalan. Itu penghargaan, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Saya dapat menjawab pertanyaan Ibu Agia nilai plus 2 atau nilai poin 2. Nah, tidak efektif Bapak Ibu. Kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta memungkinkan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga, jika kita memberikan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang keempat, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil.
Uranan candu, candu juga tu aja penghargaan. Apa pasti tidak akan berhasil kalau berdasarkan penghargaan. Kalau tidak dari dirinya sendiri. Nah, kemudian penghargaan yang merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang diberikan penghargaan tersebut. Nah, itu ini namanya apa ya? Ini acuk datang tapi waktu tu. Dan kawanku semula juga tiba tapi yang satu yang dapat penghargaan. Ancie indah lah, ancie kau sih. Buat banyak bahasa. Yang besar, masa hubungan kita tak? Iya. Yang nampak depan kepala si B nya, si A padanya satu datang dalam kaca tapi waktu. Lupa si A dapat penghargaan dong. Langsung dia cuma berang. Padahal dia dulu nanti gue berdua jauh, tapi dia dapat penghargaan. Rusak hubungan nak jadinya. Iya. Kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, contoh sang juara. Kecewa dia juara memang dia dari kemampuan yang benar misalnya. Senang tu. Nak hebat. Rupanya di belakang gurunya dia dapat nilai rancak dia menyontek. Ini salah satunya. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Anak yang kuat, anak aktif, dia saya dengan dia. Kau anak dan pasif, nerimo saya. Awak nak dapat penghargaan tu biar itu tadi. Ya nak? Tahu siapa dapat dia kau bisa, kau bisa. Cuma senang itu Bapak Ibu. Yang keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk dapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Itu anak pasif tadi. Pernah sekali coba kira nak berhasil dah. Malah biarlah pada itu biar dari ibunya. Itu bahasa yang kedua. Oke, berikutnya lagi mematikan kreativitas. Satu, murid-murid minta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Pertama mereka aktif, tapi sejak demikian siamanang beko lokal wak maulud nabi ibu bawa kalian makan kal selero kampung. Nah, bisa berkurang atau selero kampung saja jadi ibu saja. Kecewa yang bawa jalan-jalan, bisa lah. Bisa lo makan di rumah. Pada untuk berkarya ni karena hadiahnya makan selero kampung saja. Alaman resenya. Tapi kalau dikajian, hadiah umroh mungkin ni. Jadi tergantung penghargaan yang ada di lewat dia. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah. Yang ketiga, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Nah, berikutnya penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Dua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ini nak kendalikan perilaku anak itu. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jadi sebagai hukuman jadi apa ini? Keempat, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar berita ya di sekolah lain, kita nggak usah sebutkan sekolahnya. Orang tuanya terlalu menuntut anaknya itu nilainya bagus. Tapi ketika di SMP, dia dapat juara terus.
Ketika dia masuk SMA, dia tetap lokal unggul, namun nilainya turun, dia tidak dapat juara lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia mencoba bunuh diri. Nah, jadi merasa dihukum dia. Dia nilai rendah. Dia coba bunuh diri Bapak Ibu. Karena kemarin saya juga mendapat berita di universitas mana, saya nggak usah sebutkan apa nama tempatnya. Nah, itu bunuh diri anak. Ini musim bunuh diri anak karena tuntutan dari orang tua, tuntutan dari orang-orang terdekatnya, sehingga mereka merasa dihukum kalau nilainya jatuh. Nah, jadi itu yang harus kita hindarkan Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas lagi Bapak Ibu. Nah, tadi kamu tahu kan keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, ini Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Nah, itu kan keyakinan kelas. Kami yakin Bapak Ibu yang wali kelas mungkin sudah buat keyakinan kelasnya mungkin ya. Jadi itu Ibu yang buat sendiri atau kesepakatan antara Bapak dan Ibu dengan anak? Keyakinan kelasnya kesepakatan, dan anak tahu ya bahwa kita membuat itu. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan, inilah yang kita sebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, kan ada dulu keyakinan kelas Bapak Ibu, saya hendak sembahyang baik Islam maupun Kristen. Tidak ada itu keyakinan kelasnya kan? Nah, jadi itu tidak membedakan suku, agama. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, banyak nabu, panjang banyak maksudnya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, minta pendapat mereka masing-masing, ide-ide mereka masing-masing. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau ada poin-poin tertentu yang tidak wak tinjau balik, kok poin-poin nak kena patuhi dong, nggak ubah, boleh ditinjau ulang. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Contoh dari keyakinan kelas. Hadir tepat waktu di sekolah maupun di kelas. Piket kelas dilakukan lebih awal. Menggunakan seragam sesuai aturan. Dilarang membawa HP. Mungkin salah satu contoh dari keyakinan kelas kita. Nah, kemudian kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Yang tadi kebutuhan dasar kita apa? Kebutuhan dasar manusia berupa unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, kita lihat kebutuhan dasar. Nah, kenapa mereka melanggar? Kita lihat kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya didasari oleh terpenuhinya kebutuhan dasar. Mereka akan senang dan perbuatannya baik. Namun sebaliknya, jika kebutuhan mereka tidak terpenuhi, maka mereka akan melampiaskan pada perbuatan salah. Nah, jadi yang tadi Bapak Ibu, kenapa kamu tidur dalam kelas? Saya main HP Bu. Kenapa kamu sering terlambat? Nah, mungkin karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi, tidak ada yang membangunkannya di rumah. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Satu, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini 5 dasar kebutuhan manusia itu Bapak Ibu.
Ini yang dibutuhkan murid kita. Ini yang kita butuhkan. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka terjadilah pembuatan kesalahan tadi. Mereka akan berbuat salah untuk mencari perhatian kita. Nah, seperti anak yang broken home, Bapak Ibu tahu kan apa yang mereka lakukan? Mereka sering-sering keluar masuk saja, sehingga nyaman anak yang lain dibuatnya. Sibuk, ini sibuk kami sibuk saya. Nah, ada juga pengalaman teman ini Bapak Ibu, dia mengatakan katanya anak tuh sering keluar, yo puta-puta sekolah saya, istilahnya tawaf. Nada duduk nada pula. Ini puta-puta saya, namun hanya betahnya di kelas. Setelah ditanya kenapa kamu putar-putar saja, mana di kelasnya Pak? Batu. Ya mak mana aja Pak? Oh suka putar-putar saya. Nah rupanya setelah diselidiki, rupanya orang tuanya bercerai. Nah, jadi anak itu butuh apa Pak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu yang kita lakukan segitiga restitusi. Bagaimana cara kita membuat merasa bersalah itu menjadi sesuatu hal untuk memperbaiki karakternya. Kemudian 5 posisi kontrol. Menurut Dean Wansen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid. Jadi itu menurut 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, konsen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, pertama sebagai penghukum. Ciri-ciri kita sebagai penghukum Bapak Ibu, 1. Nada suara tinggi, bahasa tubuh kita, mata kita melotot, kamu. Kita sebagai penghukum itu, ada aja batu, dia keluar, kita kalau dia nak juga batu yang keluar. Dan menjadi menunjuk-nunjuk mengadik, kamu itu ya. Ini salah satunya itu. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kalau kita melakukan ini, kita berlaku sebagai penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam. Ibu tahu kan? Atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan mengores kendaraan tersebut dengan paku. Dendam mana ya bapak ibu? Wah kadang cek batu karena dendamnya. Nah itu yang terjadi sekarang. Banyak guru-guru pelanggaran HAM ngecek orang, mungkin itu salah satunya. Berarti gurunya mungkin sebagai penghukum. Nah, kemudian berikutnya, ini contoh videonya Pak Ibu. Contoh guru sebagai penghukum. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket.
Itu ciri-ciri guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum Bapak Ibu. Juga ada camatonya, tidak boleh anak mengeluarkan pendapat baku inyo sampai terlambat. Itu sebagai penghukum. Nah, kita lihat lagi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ciri-cirinya gimana? Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, atau nggak malaman. Akibatnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kita lihat videonya Bapak Ibu. Ini contoh videonya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini Bapak Ibu membuat kesalahan. Apa yang bisa? Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya lagi sebagai teman. Posisi kontrol kita sebagai teman. Nada suara kita ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Pak, so akrab ya, nak. Akibatnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi kalau nyoba biasa ada, nggak ada ibu yang menegonya, misri ini, akhirnya misri ini nggak ada. Besok selamat misri ini ada teman ini. Tipe misri ini nggak ada, hilang akalnya. Guru lain tidak bisa berbuat sama seperti misri ini. Itu contohnya sebagai teman. Nah, ini contoh posisi sebagai teman Bapak Ibu. Masih si Naren. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Bisa Bapak lihat kan wajah sinarnya gimana, wajah ibunya bagaimana. Nah, ini seperti itu.
bikin seneng ibu. Bahasa yang digunakan oleh gurunya juga memeras-meras, mendayu-dayu, berirama Ya berirama. sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya, sebagai pemantau, ciri-cirinya adalah nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Akibat dari posisi pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kita sebagai pemantau. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Oh, pantau anak saudara. Nah, ini contoh apanya Pak Ibu? Sedikit saja, nanti kita lihat karena waktunya sudah lebih. Kita hanya melihat bagaimana bahasa yang digunakan oleh guru tersebut. Sebagai pemantau itu bagaimana? Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus Ini yang dikatakan pemantau. Apa peraturannya? Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu Kita tahu kan konsekuensinya jika konsekuensinya apa kalau dia melanggar. Itu kita Saya pantau. harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu sebagai pemantau Pak Ibu. Selanjutnya sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ciri-cirinya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenang gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Itu sikap sebagai manajer. Nah, kita lihat contoh sedikit Bapak Ibu. Tinggal satu ini slide saja lagi. Ini sebagai posisi manajer. Nah, anak sudah merasa khawatir di terlambat ini ya. Nah, nampak oleh ibunya. Naren! Aduh, atas ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Apa kamu meyakini? Saya meyakininya. Itu kalimat yang Apakah Naren bagus. bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Itu yang segitiga Saya sisi mencoba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Kita alihkan ke dia, minta Jadi pendapatnya. Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren,
terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu yang berfungsi sebagai posisi sebagai manajer. Oke Bapak Ibu, itu terakhir penampilan kami selaku yang memaparkan materi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan salam guru hebat untuk kita semua. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada protokol. Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri kita, Rini Elvina SPD MPD, tentang materi diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu peserta, silakan berikan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya Yusrawati ingin bertanya kepada Ibu sebagai pemateri tadi. Menurut Ibu, apa posisi kontrol yang paling ideal yang harus kita lakukan supaya dapat mendisiplinkan siswa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Isra, tadi sudah kami paparkan ada 5 posisi kontrol yang harus yang pernah dilakukan oleh guru-guru kita sebagai pendidik. Nah, posisi yang paling bagus itu ada penghukum, pemantau, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Posisi yang bagus itu adalah sebagai manajer. Kita tidak menyalahkan, kita tidak menghukum siswa kita, tapi kita memberikan solusi kepada murid kita itu bagaimana mereka memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Jadi posisi yang paling bagus itu adalah posisi sebagai manajer. Mungkin itu saja Bu Isra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah masih ada yang bertanya? Pas. Mungkin sampai sini materi tentang budaya positif dalam sekolah. Mungkin sedikit kesimpulan adalah pentingnya menciptakan suasana positif dan lingkungan adalah lingkungan positif akan menyebabkan sebuah kenyamanan, dan kenyamanan akan berhasil sebuah kehidupan yang produktif dan memberikan ide-ide positif. Sesuai dengan filosofi Jihad Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar kita bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara 1936. Dan kami tutup dengan sebuah pepatah dalam bahasa Inggris, a wonderful environment bring positive vibes, and positive vibes bring a happier life. Mungkin sekian, mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Sayuti, SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Solo, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya mengapresiasi terhadap guru-guru SMA Negeri 2 Kota Solo yang telah mengikuti program calon guru penggerak Angkatan 9 ini. Pada kesempatan ini, saya mengapresiasi tentang budaya positif, di mana kita selaku institusi pendidikan memang selalu harus berpikir kepada hal-hal yang positif. Pada kesempatan ini kelima calon guru penggerak SMA Negeri 2 Kota Solo membahas tentang budaya positif. Artinya apa? Setelah mengikuti apa yang telah dipaparkan oleh para calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Kota Solo dan termasuk dari teman-teman yang telah menjadi guru pengajar praktek dan guru penggerak yang ada di Kota Solo, di SMA Negeri 2 Kota Solo, maka saya berkeyakinan bahwa dengan adanya para guru-guru penggerak
yang memiliki sifat-sifat ataupun budaya positif ini akan membawa kebaikan kepada para siswa kita. Karena dengan kita memiliki budaya positif, kita sadar bahwa murid adalah butuh ataupun perlu bantuan dari guru-guru kita. Karena pada hakikatnya kita adalah untuk memfasilitasi bahwa bagaimana para siswa kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu, segala sesuatunya perlu kita tinjau pada hal-hal yang positif. Nah, demikian budaya positif perlu kita tumbuh kembangkan di sekolah kita dalam rangka meningkatkan potensi-potensi yang ada di para murid-murid kita. Terima kasih. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misrawati, guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 2 Kota Solo. Setelah saya mengikuti pemaparan seminar yang dilakukan oleh CGP atas nama Ibu Rini Elvina SPD MPD, sedikit banyaknya saya memahami bahwa selama ini apa yang saya lakukan masih banyak perlu diperbaiki dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Di antaranya yaitu melaksanakan budaya positif di kelas. Mungkin selama ini saya menganggap bahwa hukuman itu merupakan satu-satunya hal yang dapat mendisiplinkan siswa. Ternyata setelah mendengarkan pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Rini Elvina, saya mulai memahami bahwa disiplin itu bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan, bahwa hukuman itu bukanlah satu-satunya cara untuk mendisiplinkan siswa. Maka cara yang terbaik itu adalah kita membudayakan nilai positif di kelas, lalu melakukan posisi kontrol yang baik kepada siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.